Oke. Romo Pandita, saudara-saudari dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Taca Amitofo. Mungkin karena saya minum air Parawang ya, jadi bolak-balik terus ke Parawang saya. Ada orang bilang kalau pergi ya jangan minum airnya. Kalau sudah minum airnya nanti balik lagi. Tapi dengan senang hati karena ke Pekanbaru dan ke Perawang tidak terlalu jauh. Dan saya juga sangat berterima kasih ada Romo, ada pengurus dan semua umat yang sangat antusias dengan Dharma, seremoni, liamkeng, baca parita, mendengarkan Dharma, aktivitas-aktivitas. Saya lihat wihara ini sangat aktif ya. Saya heran ya, Anda ini dapat energi dari mana? Energinya datang dari mana? Ya. Lalu melihat Anda aktif ya dalam Dharma, kami juga bahagia ya. Karena saya lihat ada beberapa wihara bilang, aduh tempat kami nggak ada suhu, nggak ada bante ya. Rasanya ada kurang sesuatu katanya. Tapi saya lihat Anda tidak kurang apapun ya. Mau undang siapa datang ya. Mau bikin acara jalan ya. Saya rasa ini bagus sekali ya, karena saya juga perlu jujur kepada Anda bahwa para suhu dan bante memang agak terbatas, tidak terlalu banyak. Jadi ya mungkin lama-lama sekali ya. Terus memang tidak ada yang menetap lama di sini ya. Anda kan mungkin lihatnya di Pekanbaru ada ya wihara yang mungkin ada suhunya, ada bante, biku atau bikuni ya. Jadi kadang-kadang nggak ada bante atau biku atau suhu di sini, ada bagusnya juga. Ya. Jadi Anda jadi lebih mandiri, ya, dan semangat. Kadang-kadang ada suhunya di sini udah pada malas-malas. Oh ada suhunya ya, ada bantenya. Tapi yang paling penting adalah ada suhu, ada bante atau ada dan tiada. Kita harus selalu semangat. Jangan tergantung pada suhu atau bantenya ya. Dalam kitab Mahayana judulnya Mahaparinirwana Sutra. Ya di situ ada Buddha ada memberikan nasihat tentang bagaimana berlindung ya. Di situ disebutkan berlindung pada Dharma, bukan berlindung pada orang. Ya, ada 4 itu ya, namanya Si I Fa. Si itu 4, I itu bersandar atau mengandalkan, Fa itu Dharma ya. 4 Dharma, gak tahu gimana terjemahkannya ya, sebagai sandaran ya. Jadi I Fa Pu I Ren itu artinya kita berlindung atau mengandalkan Dharma, bukan mengandalkan orang. Karena orang banyak yang nggak bisa diandalkan. Ya, makanya Buddha bilang Ifa Pu Iren ya, andalkan Dharma, ajaran Buddha, bukan mengandalkan manusia atau orangnya ya. Karena kalau Anda mengandalkan orang nanti kecewa. Ya. Tapi kalau Anda mengandalkan Dharma, Fa ya, ajaran Buddha, Anda tidak akan kecewa. Tapi harus Dharma yang benar ya. Dharma yang benar. Jadi ajaran Buddha yang bisa kita pegang jadi pedoman dan kita tidak akan menyesal. Dan kita tidak akan kecewa ya. Karena saya banyak mendengar kecewa sama Romo ini, kecewa sama Bante ini, macam-macam ya. Nah itu dia belum belajar Ifa Pu Iren ya, gitu ya. Jadi Anda sudah melakukannya dengan baik ya, walaupun tidak ada suhu Bante, tapi dharmanya tetap jalan. Itu harapan
kami semua juga ya. Juga karena suhu dan bantenya kan agak langka ya. Tidak terlalu banyak. Baik, hari ini kita akan bicara tentang pelindung dunia ya. Mungkin Anda berpikir dewa apa gitu ya, atau Mahadewa atau apa kali ya, Superman kali ya, atau Spiderman ya, pelindung dunia. Ketika saya memberikan judulnya pelindung dunia, sebetulnya saya malah ingat satu sutra ya, satu kitab suci, judulnya adalah Anpan Soi Ching ya. Kalau dalam bahasa Pali namanya Anapanasati Sutta ya. Anapana. Ana artinya masuk, apana adalah keluar ya. Jadi anapana itu diambil fonetiknya oleh orang Tiongkok ya. Jadi anpan ya. Jadi anpan itu artinya ana dan apana ya. Masuk keluar. Artinya adalah napas. Zaman dahulu dia tidak sebut napas secara langsung, tapi dia bilang masuk keluar itu artinya napas. Ya, makanya disebut sebagai anpan ya, ana dan apana. Ana itu artinya masuk ya, apana itu keluar ya. Lalu kalau kita lihat bahasa Palinya kan anapana sati ya. Sati itu nien sebetulnya ya. Nien. Nien itu sadar sepenuhnya ya. Nien itu artinya pikiran kembali ke sini dan saat ini ya. Nien. Makanya kalau Anda nienfo itu harus hadir di sini dan saat ini. Ya. Nggak bisa sambil nienfo, mulutnya nienfo gitu. Amitofo, amitofo, tapi mikirnya yang lain gitu kan. Itu bukan nienfo namanya itu. Sambil nienfo ya mulutnya amitofo, amitofo, amitofo atau om mani padme hum ya. Tapi pikirannya mikir kue tiao gitu kan. Itu bukan nienfo, itu nien kue tiao namanya. Nah, yang namanya nienfo itu hadir di sini saat ini, membacakan ya, mensuarakan amitofo dengan sepenuh hati. Nah, bisa sepenuh hati karena hatinya ada di sini, bukan hatinya di tempat lain. Kalau hatinya di tempat lain ya itu mungkin setengah hati atau ya tak berhati. Lalu terjemahan dari Tiongkok dia sebutnya Anpan Soi ya. Shou itu artinya dia melindungi atau memprotek ya, melindungi ya. Dan I itu artinya pikiran. Jadi zaman dahulu aja terjemahannya bagus sekali ya. Dia bilang napas bisa melindungi pikiran. Ya. Napas kita bisa melindungi pikiran. Karena apa? Karena napas kita tuh masuk ya saat ini kan. Keluar juga saat ini ya. Jadi sesuai dengan nien ya. Jadi sebetulnya kalau kita nienfo itu juga bisa soi ya. Ketika kita melafalkan nama Amitabha Buddha ya, nien amitofo, lalu dengan pikiran di sini dan saat ini dia juga melindungi pikiran. Jadi pikiran ini kalau nggak dilindungi dia suka kacau-kacau, suka berbuat sesuka hati ya. Jadi Buddha ini selalu pikir bagaimana ajarkan cara-cara ya, cara ya. Kalau cara dalam agama Buddha sebutnya adalah famen ya. Fa itu dharma, men itu pintu. Jadi pintunya perlu dibuka biar kita bisa masuk. Ya, makanya ada famen namanya. Pintu dharma. Pintunya banyak loh ya. Ya. Jadi kita boleh pakai pintu-pintu yang kita rasa cocok dan sesuai. Ya. Dan memang saya ini menggunakan famennya itu adalah anpan ya, yang saya pakai setiap hari.
Tiap hari saya berlatih napas berkesadaran, ya. Anpan soi. Dan memang cara napas ini semua biku ya zaman dahulu ya, semua biku dan bikuni dia wajib menguasai teknik ini karena dia dianggap sebagai teknik dasar yang semuanya harus kuasai. Juga karena napas ini selalu ada, ya, lahir kita bernapas, kecuali mati kali ya. Makanya saya sebut sebagai praktek napas berkesadaran penuh, ya, untuk melindungi pikiran. Ya, pikiran kalau tidak dilindungi ya dia seperti Sun Wukong gitu ya. Ya, Sun Wukong yang dia bikin kacau-kacau lah ya, bikin kekacauan. Jadi yang bikin repot ya kita sendiri nanti ya, pikiran juga. Jadi ini namanya menurut saya ketika pikiran kita terlindungi dengan baik ya agar dia tidak berbuat jahat, maka kita sedang melindungi dunia. Karena kita berpikir melindungi dunia, kita harus lari-lari ke kemana-kemana untuk melindungi dunia ya. Tapi pikiran kita ini sebetulnya sebuah dunia juga, dunia kecil namanya. Ya. Mungkin dunia yang kita bayangkan kan dunia yang sangat besar ya. Itu di dunia juga. Tapi katanya sistem manusia ini adalah suatu dunia juga, dunia kecil. Kalau dunia kecil ini kita lindungi dengan baik, ya kita bisa lebih sehat, berpikir lebih baik, berucap lebih baik juga. Dan semua orang masing-masing melindungi dunianya sendiri, dunia ini otomatis jadi dunia yang damai ya. Makanya ada beberapa orang bilang ya, spesies yang paling berbahaya di dunia ini sebetulnya apa itu? Katanya manusia yang paling bahaya ya. Karena dia bisa kerok bumi, dia bisa bikin polusi, dia bisa bikin rusak. Tapi dia juga lah yang bisa mengembalikan kondisinya menjadi baik. Makanya ada gerakan menanam pohon, ya, gerakan menghemat air listrik, gerakan menggunakan kantong belanja contohnya ya, biar kita tidak menghasilkan banyak sampah gitu kan. Jadi manusia juga punya kemampuan untuk itu ya. Jadi kalau pikiran Anda dilindungi dengan baik, sebetulnya Anda sedang melindungi dunia loh. Ya. Lalu ketika kita kembali lagi ya kepada pelindung dunia ya, melindungi dunia kecil ya, sama melindungi dunia secara keseluruhan. Buddha menyebutkan ada dua hal disebut sebagai pelindung dunia ya. Yang pertama namanya hiri, yang kedua namanya otapa. Hiri dan otapa ya. Kalau bahasa Sanskertanya hri ya. Yang satu lagi bahasa Sanskertanya apatrapya. Lucu ya. Mungkin kita terbiasa sama bahasa Pali ya, hiri dan otapa. Kalau hiri, sebetulnya hiri dan otapa itu Chinese diterjemahkan satu namanya chan ya, satu lagi kui ya, chan kui ya, chan kui ya, chan kui. Dua ini kalau digabungkan dia di Mandarin dia punya arti ya, ada suatu rasa hati yang susah jelaskannya ya. Artinya, aduh sedih saya rasanya tidak bisa melakukan sesuatu ya, cangkui namanya. Tapi kalau dipisah dalam konteks agama Buddha, sebetulnya dia hiri adalah chan, itu namanya menghindari perbuatan buruk karena kesadaran hati nurani. Berarti itu berasal dari kita, dari dalam kalau orang Hokkien bilangnya liangsin.
Lu Bolyang Sim lah katanya. Lu berani ya maki-maki orang tua, Bolyang Sim katanya. Ya, Liang Sim. Liang itu berarti suatu hati yang baik. Semua orang punya. Betul nggak? Buddha bilang semua orang punya hati yang baik. Ya. Jadi hiri itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam. Kita sengaja bangkitkan. Dan hati yang baik, hati nurani ada di semua orang. Ya. Sejahat-jahatnya manusia ya, Liang Simnya itu masih ada itu sebetulnya. Cuman mungkin dia nggak muncul aja. Kita ke wihara, kita liamkeng, kita meditasi, ya, biar Liang Sim kita itu tumbuh. Hati yang baik lah ya, hati nurani yang baik tumbuh. Karena apa? Karena kalau kita di luar, Liang Sim kita ini jadi kecil. Yang muncul apa? Pai Sim. Ada Liang Sim, mungkin ada Pai Sim. Pai Sim itu hati yang jelek, hati yang jahat. Nonton film apa ya, lihat berita apa ya, lihat di TikTok ya. Dia itu kadang-kadang bisa menyiramin kita punya Pai Sim-nya. Punya Pai Sim nggak? Punya nggak? Pasti punya, yakin saya. Kita ini lengkap lah. Buddha bilang kita ini semuanya lengkap. Liang Simnya ada, Ho Sim juga ada ya, Pai Sim juga, tenang, ada itu. Semuanya ada lengkap ya. Tapi sekarang mana yang kita kasih pupuk, mana yang kita siram dan dia tumbuh. Ya, makanya Buddha menjelaskan kita ada punya sanken sama busanken ya. San itu baik ya, atau bahasa palingnya kusala lah ya. Ken itu kayak akar ya. Sanken artinya akar yang baik ya. Tapi akar ini nggak semuanya baik. Ternyata ada juga yang busuk ya. Yang busuk atau dimakan oleh ulat. Nah, dia jadi jelek. Ya kan? Nah, itu semuanya ada dalam diri kita. Jadi malam ini juga sebetulnya kita mau menerima siraman air, mendapat pupuk, mendapatkan apa ya, benih-benih yang baik biar bisa tumbuh ya. Lalu barangkali kita lihat yang kedua ya, yang disebut sebagai otapa. Nah, kalau otapa ini mungkin kita boleh bayangkan dari luar sana. Kalau hiri muncul dari dalam. Ya. Karena ada Liang Simnya ya. Nah, kalau otapa dia dari eksternal ya. Tadi internal ya, dari dalam ya. Kalau ini dari luar. Ya, takut berbuat jahat karena orang lain akan mencela atau marah atau mengejek saya. Benar kan? Dulu ya, waktu masih kecil, kalau misalnya ada seorang anak yang nakal gitu ya. Kalau ada anak yang nakal, biasanya yang pertama ditanya bapaknya siapa? Ya kan? Jadi zaman dahulu tuh kita nggak berani nakal. Ya, kalau nakal saya takut ditanya, ini anak siapa ini, bapaknya siapa ini ya. Takut ada orang lain marah, takut orang lain yang nanti cari gara-gara ya. Nanti dia lapor sama bapak saya, nanti bapak saya marah-marah kepada saya. Takut kan? Nah, itu karena ada efek dari luar, ada orang lainnya. Atau takut berbuat jahat karena nanti akan dicela ya, atau dipandang remeh oleh orang lainnya. Jadi ini bersifat lebih eksternal di luar sana. Tapi semua ini berkaitan dengan rasa takut, berkaitan dengan perbuatan jahat. Ya. Karena kita mau agar kita bisa
Biasanya kan kita mungkin bisa lihat perbuatan baik dan jahat lah ya, baik dan buruk. Kalau baik harus kita bangkitkan, kalau yang buruk harus kita sadari agar jangan kita lakukan. Jadi ada satu yang proaktif melakukan perbuatan baik, yang satu lagi proaktif mencegah. Ya. Makanya Pancasila Buddhis kan sebetulnya itu teknik mencegah itu kan. Contohnya sebutnya panatipata ya. Pana itu juga napas itu artinya itu. Panati, pata memberhentikan napas. Itu membunuh itu. Binatang apa atau kehidupan apa yang bernapas, kita berhentikan napasnya, itu sedang membunuh itu artinya. Makanya panati pata ya. Weramani sika padang, sika itu artinya berlatih ya. Sama itu dengan tulus, dengan baik ya. Weramani artinya menghindari ya. Dengan tulus menghindari, menghentikan napas makhluk lain. Terjemahnya lucu ya. Lalu disimpulkan menjadi pembunuhannya. Saya berlatih diri untuk menghindari pembunuhan. Jadi ada apa ya, niat untuk menghindari. Mirip-mirip juga ini kan. Iya. Mungkin kita boleh lihat sedikit lebih dalam tentang apa Chan itu ya. Hiri ya. Kalau saya bilang munculnya dari suara hati nurani ya. Tapi hati nurani ini suaranya itu datang dari mana ya? Pertama mungkin kita percaya bahwa agama Buddha, kita percaya adanya kelahiran kembali ya. Jadi kita membawa hati nurani, membawa kebaikan dari kehidupan sebelumnya. Tapi yang kita bawa ternyata juga keburukannya. Kita gotong semua ya. Kita bawa juga ya. Makanya sangat benar ajaran Buddha ketika bilang, ketika terlahir jadi manusia, kita punya kesempatan lebih banyak untuk memperbaiki diri ya. Jadi diri kita diperbaiki dan kita sudah punya modal ya. Modalnya punya kan semua? Kita punya modalnya ya. Nah itu yang rasanya sangat beruntung ya. Jadi liangxinnya kita ini ya, liangxin ya. Mungkin suatu yang perlu selalu kita bawa dan kita ingat ya. Dan liangxin ini itu betul-betul bisa menyelamatkan kita di banyak situasi-situasi ya. Tapi ada orang tanya ke saya ya. Katanya semakin belajar agama Buddha, dia semakin susah mau berbisnis. Karena dia bilang kadang-kadang cobelok ya. Cobelok itu nggak sampai hati mau. Ini sesuatu yang saya rasa menarik ya. Apalagi kita, kalau saya kan sudah bebas ya. Karena kan, wah bocor sengli ya. Nggak perlu tanlui kan. Jadi saya aman gitu. Tapi suhu gimana dong? Kita kan harus masih tanlui ya. Harus tancia orang bilang ya. Tancia namanya. Tancia atau tanlui sih sama aja ya. Kan kadang-kadang harus gini juga ya. Saya sih bilang kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, yang bisa kita hindari ya. Kalau tidak bisa hindari ya selamat. Anda harus menanggung karmanya masing-masing. Betul kan? Ya. Agak susah lah ya memang ya. Tapi jangan putus asa gitu. Karena kalau kita semakin baik, semakin punya niat baik, seharusnya bisnis kita juga bisa lancar ya. Cuan tetap harus lah ya. Orang bisnis bocuan ya. Bisnis apa namanya itu? Itu namanya berdana.
bukan berbisnis, ya. Tapi jangan sampai dibutakan oleh serakah. Nah, itu dia yang Buddha mau ini ya. Kalau kita punya kesadaran ya tahu apakah ini keserakahan atau bukan ya. Lalu poin kedua sebutnya adalah inner shame ya. Shame itu rasa malu, inner itu dalamnya. Rasa malu yang muncul dari dalamnya. Jadi rasa malu ini nggak selalu jelek. Ya. Sumber malu dari dalam hati yang terdalam karena kita tahu. Ya. Jadi dia fokusnya dari dalam hati merasa malu. Malu saya berbuat jahat. Malu ngambil punya orang. Ya. Malu saya bergosip tentang orang lain. Malu saya menyebarkan berita-berita palsu. Ya. Malu kan? Nah, ini malunya dari dalam hati. Dan itu perlu dikembangkan ya. Bahaya ya kalau orang tak tahu malu ya. Nah, ini yang mengerikan juga ya. Kalau sudah tak tahu malu ya udahlah, kambat jiwa ya. Ini udah bohot ya. Tapi bukan saya ini menakut-nakuti Anda ya. Bukan ya. Kita mau menjadi orang yang lebih sadar ya. Sadar akan bahwa rasa malu itu juga penting ya. Rasa malu itu kalau dalam agama Buddha ya, dalam kitab Abhidharma, dia bilang itu sebagai san, sebagai kusala, baik. Ya. Yang paling bahaya itu orang tak tahu malu. Nah, itulah nggak tahu lah gimana, boyok kyu namanya. Entah mau kasih obat apa untuk nolong dia ya. Mungkin kalau sudah kena batu ya, kena injak paku, nah baru mulai dia sadar ya. Saya barusan ada ngajar mahasiswa ya. Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Kita bikin program namanya PPD ya. Pekan Penghayatan Dharma ya. Mereka ini mahasiswa baru. Lalu mahasiswa baru ini ada kuliah ya, 2 SKS agama Buddha. Ya. Ramai ya. Ada 60 orang lebih ya. Mahasiswa baru yang beragama Buddha. Zaman saya cap jilang ulang 12 orang. Ini lakcap orang, banyak kali saya bilang. Tahun ke tahun tambah ramai ya. Zaman dahulu mau masuk universitas negeri susahnya minta ampun. Susah. Ya, karena dianggap kualitas universitas negeri kan bagus. Bayarnya murah. Ya. Lalu kalau misalnya kuliah di universitas negeri bergengsi lah ya. Saya termasuk orang yang cukup beruntung ya bisa kuliah di universitas negeri ya. Zaman itu presidennya Pak Soeharto ya. Masih ada diskriminasi gitulah katanya ya. Tapi secara persisnya saya nggak tahu. Ya. Cuman ya memang negeri itu agak susah masuknya. Jadi saya ngajar ke mahasiswa baru ini ya. Cuman dia terpaksa harus datang ikut Pekan Penghayatan Dharma. Karena kalau dia tidak ikut, nilai agamanya nggak bisa keluar. Ya. Kalau mahasiswa kan kadang ada gitu ya. Yang penting dia ikut kuliah. Lalu ada praktikum kan. Ya. Kalau cuman kuliah nggak ada praktikum kan nilainya nggak lengkap. Jadi semuanya ya ngomel-ngomel loh. Ya, karena merasa terpaksa harus ikut PPD ya, Pekan Penghayatan Dharma. Cuman 3 hari 2 malam ya. Singkat kok. Dan herannya ya, setelah acaranya selesai, mereka ini merasa, waduh ini PPD-nya cuma 3 hari 2 malam bikin saya sadar banyak sekali hal-hal yang saya tidak sadar selama ini. Sadar dia bilang. Nggak cuma 1-2 orang, banyak. Ya. Oh, berarti latihannya benar. Latihan agama Buddha itu harus bikin orang sadar. Kalau latihan agama Buddha tidak bisa bikin orang sadar, gagal saya. Karena Buddha artinya sadar.
Ya, sadar sepenuhnya. Kalau kita mungkin kadang-kadang sadar tampuk gitu kan. Karena lebih sering tak sadar gitu kan. Ya. Nah, itu memunculkan kesadaran, karena kesadaran ini tidak selalu muncul. Harus kita panggil. Ya, kesadaran itu tidak selalu ada. Harus kita panggil. Nah, Buddha bilang lewat kesadaran napas. Nah, itu membuat kesadaran kita muncul. Sederhana kan? Sadar napas, kesadaran langsung muncul. Dia bisa bertahan cukup lama itu. Berapa menit ya, itu tergantung masing-masing orang ya. Jadi kesadaran harus dengan sengaja kita munculkan. Ya, sadar suara, sadar amitofo, sadar suara, sadar mantra. Mantra itu juga bikin kita sadar loh. Contohnya kita baca Om Mani Padme Hum ya. Dia membuat kita sadar, sadar akan suara. Ya. Setiap kali saya baca Om Mani Padme Hum, saya bisa merasakan Om itu permulaan, ya. Mani itu artinya permata, Padme itu Padma ya, bunga teratai ya. Jadi bunga teratai yang bersih ada permatanya ya. Ya, saya membayangkan begitu ya. Atau mau gampang, saya biasanya memvisualisasikan Kwanse In Busa gitu kan. Itu kan mantranya Avalokitesvara ya. Nah, ketika setiap kali saya membayangkan atau visualisasikan Bodhisattva Kwanse In Busa ya, yang muncul adalah Sipei ya. Sipei atau karuna. Jadi saya sambil membaca mantra Om Mani Padme Hum, saya menyirami benih Sipei atau karuna ya. Kadang-kadang karuna kurang ya. Makanya Mahayana dia tambahin maha karuna. Karuna yang besar. Mungkin karuna biasa kurang ya. Nanti semuanya juga harus ada maha ya. Maha meta, maha karuna, ya, maha mudita ya, maha upeka ya. Tapi yang ada cuma maha karuna aja ya. Belum pernah dengar maha meta ya. Perlu ada juga menurut saya. Jadi ya saya bahagia ya, walaupun acaranya singkat, mahasiswanya sangat rajin ya. Walaupun ada yang komentar ya, aduh saya merasa terpaksa ke sini ya. Tapi terpaksanya itu terbayarkan. Terbayarkan artinya terpaksanya itu tak sia-sia. Ya, Anda juga tak sia-sia datang ke sini kan? tidak terpaksa kan? Gak dipaksa Romo kan ke sini kan? Keinginan sendiri kan? Ya. Jadi kita tuh harus tolong anak-anak muda juga ya. Sedih ya, saya mendengar beberapa wihara yang anak mudanya entah kenapa lah ya, apa yang terjadi ya, kurang harmonis sama pengurus atau apa, akhirnya aduh sedih ya. Makanya belajar dhamma dengan baik, meditasi ya, hidup harmonis harus nomor satu. Wihara kalau tidak ada harmonis, lu mau bikin acara apapun neoyong lah. Acara besar, tapi di belakang ribut berantem. Ngapain itu? Ya, Bodhisattva, Mahasatwa, Buddha sedih lihat Anda seperti itu. Bikin acara besar, tapi ribut-ribut. Ya, jadi harmonis nomor satu. Ya, kalau wiharanya sudah harmonis, acaranya besar atau kecil, kita bahagia. Ya kan? Nggak terjebak pada acara besar atau acara kecil. Ada acara aja sudah bahagia kita. Ya. Maka itu saya sebutnya ada kesadaran diri ya. Kesadaran diri berarti muncul dari dalam diri sendiri. Ya. Kesadaran diri. Dan dari kesadaran diri inilah muncul ragu-ragu atas perbuatan jahat. Ada orang mau berbuat jahat, tapi dalam liang simnya itu tiba-tiba mungkin ngomong sesuatu. Janganlah kau berbuat jahat. Kau berbuat jahat nanti orang lain menderita. Ya.
nanti diri sendiri juga menderita kan. Liang Xinnya mulai bekerja. Cuman ada orang menderita karena Liang Xinnya bekerja. Karena dia sudah tekad besar mau berbuat jahat. Ketika Liang Xinnya mulai berbicara, dia merasa, tutup mulut kamu, diam kamu, katanya kan. Kesian ya orang begitu ya. Jadi kira-kira kalau bisa begini ya, dunia ini mungkin bisa sedikit lebih damai ya, karena masing-masing orang menjaga dirinya, memunculkan hati nurani yang baik ya. Di dalam satu kitab pernah juga dijelaskan oleh Buddha kasih suatu contoh ya. Contohnya adalah ada seorang bapak sama anaknya ya, anak perempuan. Mereka istrinya sudah meninggal dunia ya. Jadi tinggal bapaknya dan anak perempuannya saja. Karena sangat miskin mereka di India ya. Jadi bapaknya sama anak perempuannya cari makan ya, tanci ya. Cari makan dengan main sirkus. Main sirkus ya. Cara main sirkusnya adalah bapaknya taruhin stick ya, kayak bambu di kepalanya, terus anaknya manjat. Kalau misalnya sirkusnya bagus kan banyak orang kasih duitnya. Kalau kita nonton film Tiongkok zaman dahulu juga ada gitu ya. Tapi mungkin dia kayak pedang, pisau atau kungfu gitu ya. Nanti kungfunya bagus dia ya dikasih duit ya. Nah ternyata India juga ada gitu ya. Jadi dikatakan bapaknya taruhin bambu, terus anaknya manjat gitu ya. Tapi kan bahaya ya. Jadi bapaknya bilang, ya, saya akan menjagamu, ya, agar permainan sirkus kita ini bagus dan kita dapatkan banyak uang, ya. Dan kamu juga harus menjaga saya agar permainan sirkusnya bagus. Bapaknya bilang gitu, tapi anaknya bilang enggak begitu, ya. Papa harus menjaga diri papa sendiri dengan baik, ya. Agar ketika memasang bambunya di kepala, ya, papa bisa dengan penuh kesadaran bisa mempertahankannya dengan baik. Dan saya juga akan menjaga diri saya dengan baik. Ketika memanjat saya berhati-hati. Kalau misalnya saya memanjat mikirin papa, saya nggak fokus. Betul nggak? Tapi kan bukan egois ya. Masing-masing jaga diri. Ya, artinya saya menjaga diri saya, sebetulnya saya juga jaga papanya, dia bilang. Ketika saya menjaga diri saya baik-baik, sebetulnya pada saat bersamaan saya juga sedang menjaga papa. Ya, fokusnya diubah ya. Ketika papa menjaga dirimu sendiri dengan baik, mengerjakan tugas papa dengan baik, berarti papa menjaga saya. Lalu Buddha bilang, anaknya yang benar. Ya, masing-masing orang jaga diri baik. Ya. Jadi setiap kali, saya kan kadang-kadang diminta untuk kasih wisudi ya. Ya, wisudi kan sebentar aja ya. Ceramahnya yang kadang-kadang agak lama saya. Ya. Saya selalu kasih pesan kepada mereka ya. Saya bilang, saudara-saudari dalam Dharma ya, selamat, Anda sudah menjadi umat Buddha. Anda secara resmi ya menerima wisudi, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, menjalankan Pancasila ya, saya bilang. Apapun yang terjadi, Pancasila jalankan dengan baik. Dan tolong jaga diri Anda baik-baik, saya bilang. Karena apa? Nanti dokumen Anda saya loh yang tanda tangan. Ya, karena kadang kan formulir wisudi kan, yang tanda tangan saya nanti. Ya, tulis nama, kasih tanda tangan ya. Tolong jaga diri Anda baik-baik. Ya. Saya bilang gitu. Dan saya juga akan jaga diri saya baik-baik. Kenapa? Kalau kamu tidak jaga dirimu baik-baik, nanti orang lihat dokumennya, oh ini Nyana Badra ini, nggak ngajar ini dengan baik. Gitu. Kalau kamu tidak jaga dirimu dengan baik, Anda
bisa merusak nama baik saya juga, saya bilang. Jadi tolong jaga diri baik-baik ya. Ngancam mereka. Ya. Tapi kan ini demi suatu kebaikan kan. Saya bilang nggak ada orang paksa Anda jadi umat Buddha kan. Nggak ada orang kayak bawain pisau ya, jadi umat Buddha kamu ya, atau pasang pistol, kan nggak ada kan. Saya bilang Anda datang sendiri untuk menjadi umat Buddha kan. Angguk-angguk dia ya, oke, berarti benar ya. Hanya untuk memberikan semangat aja. Artinya biar dia tambah semangat, menjaga dirinya, menjaga sila, ya, juga rajinlah ke wihara, ikut kegiatan ya. Mau cari Buddha dalam kitab apa dia pernah bilang ya? Dia bilang di dunia ini orang mencari dua jenis kekayaan. Ya. Kekayaan pertama adalah kekayaan materi ya. Di dunia ini manusia mencari dua jenis kekayaan. Kekayaan pertama namanya kekayaan materi ya. Kalau terjemahan Mandarinnya namanya qian cai ya. Qian itu lui ya. Cai itu kekayaan berupa uang atau materi ya. Nah, Buddha bilang di dunia ini orang mencari kekayaan materi atau uang, qian cai. Oke. Nah, satu lagi ya, manusia juga harus mencari kekayaan dharma, fa cai. Fa ya, fo fa punya fa. Cai ya, cai fu punya cai. Kalau Anda mau cari qian cai, jangan ke saya, Buddha bilang. Kenapa? Para biku kan orang miskin kan. Maksudnya kita tidak memperkaya diri. Ya, tidak menjadikan bisnis, kekayaan, uang dan sebagainya sebagai prioritas. Itu bukan prioritas, bukan tugas kita. Kalau Anda mau cari kekayaan dharma, ya, fa cai ya, Anda bisa pergi ke Sariputra. Buddha aja bilangnya begitu ya. Mungkin Buddha lagi mau memberikan semangat ya kepada Bante Sariputra ya. Maksudnya jangan cari Buddha melulu. Ya, nih ada murid saya nih namanya Sariputra, juga sangat hebat, sangat tinggi kebijaksanaannya. Karena beberapa kitab menyebutkan kebijaksanaan Sariputra itu di bawahnya Buddha sedikit. Jadi makanya disebut sebagai siswa bijaksana ya. Dua ya, dia ada teman dua kan. Satu lagi Moggallana ya. Mujian liannya. Kalau Sariputra Selifo ya. Dua orang ini teman baik katanya. Hopeng ya. Ya. Dulu katanya dua orang ini berguru pada seorang master meditasi yang sangat hebat, namanya Sanjaya. Sanjaya ini adalah guru meditasi yang sangat terkenal dan muridnya banyak. Moggallana dan Sariputra adalah dua murid yang sangat hebat. Tapi Sariputra dan Moggallana merasa, ayah, ini pelajaran sama guru ini kok kayaknya mentok ya, kok belum maksimal gitu. Dia tanya, guru ada lagi nggak yang mau diajarkan? Kami kok merasa masih ada yang kurang gitu. Gurunya bilang, saya sudah mengajarkan semuanya. Tidak ada satupun yang saya simpan. Apapun yang saya tahu, pencapaian apapun sudah saya berikan. Apalagi yang mau Anda cari? Cuman Sariputra dan Moggallana kan belum bisa merasakan apa itu ya yang kurang. Sampai ketemu, ya Sariputra ketemu Bante Asaji namanya ya. Sangat terkesan dia sama Asaji ya. Asaji cuma bilang satu kalimat, Sariputra langsung kaget. Ada ya begini katanya. Siapa guru Anda katanya? Oh, guru saya itu namanya itu di situ. Pergilah. Tapi sebelum pergi dia
panggil Moggallana dulu. Moggallana, kayaknya ketemu nih ada master hebat katanya. Yuk kita pergi ke sana, ya, berdua. Nah kalau mau berbuat baik, ajak teman. Mau ke wihara, ajak teman. Ya, istri, suami, anak, teman, ya. Kalau bisa tetangga juga diajak. Berbuat jahat ya berbuat sendiri aja, jangan ajak-ajak. Berbuat baik ajak teman. Itu Sariputra itu. Ketemu guru hebat, yuk kita pergi, ya. Setelah pergi bener, ini guru yang luar biasa. Langsung Sariputra dan Moggallana mau pai suhu. Apa Buddha bilang? Gak terima. Sakit hati mereka ya. Enggak. Mereka bingung. Loh, kita mau jadi murid Anda. Kenapa Anda tidak mau terima? Kaget kan? Orang mau pai suhu terus dia nggak mau. Buddhanya nggak mau terima. Karena Buddha udah tahu dua orang ini murid sangat penting bagi sekte Sanjaya. Kalau tiba-tiba dia terima murid Sariputra dan Moggallana, nanti dituduh orang, ya. Ini Buddha aja bakal dituduh gitu. Ini merebut murid orang. Jadi Buddha ini mau bikin keputusan juga dia pikir matang-matang dulu. Memang enggak. Ya. Bingung kali ya Sariputra dan Moggallana. Wow, begitu hebat, masa Buddha tak mau terima? Ya. Baliklah dia. Mungkin kecewa kali ya. Tapi karena dia merasa nih gurunya sangat hebat, dia masih bokam-buan gitu kan. Ya. Dia datang lagi. Oke lah, belum bisa jadi murid, tapi kita mau dengarkan ceramah, lihat latihannya bagaimana, dia pelajari lagi. Untuk kedua kali dia merasa, ini betul nih guru yang hebat ini. Mau belajar sama guru ini, ya minta lagi kedua kali. Apa yang terjadi? Ditolak lagi. Kalau Anda mau pai suhu, terus suhunya udah tolak dua kali gimana? Ya sudah, gua cari suhu lain aja. Tapi karena Sariputra dan Moggallana sangat begitu respect dan betul-betul dengan tulus ingin belajar sama Buddha, sampai 3 kali dia minta. Setelah 3 kali baru dikasih. Oke lah, boleh lah. Kayaknya Anda serius ya. Ya, dia terima. Tapi ada syaratnya. Dikasih syarat. Ya. Syaratnya adalah Anda berdua harus tetap menghormati guru yang lama. Ya dong. Kadang-kadang orang pindah sekte terus ngomong jelek tentang guru yang lama kan. Pertama, Anda harus tetap menghormati guru yang lama. Kedua, nggak boleh ngomong jelek tentang dia. Tak boleh sama sekali. Ya, apa yang bisa kamu bantu guru yang lama, kamu bantu sebisa-bisanya. Bayangkan begitu ya. Ada ya guru seperti itu ya. Itulah guru kita ya, guru Buddha ya. Bahagia Sariputra Moggallana. Balik lagi dia ke apa? Mau ngajak Sanjaya untuk berguru kepada Buddha juga. Katanya Sanjayanya tohwe ya. Muntah darah katanya. Ini 2 orang murid saya yang paling hebat malah berguru kepada orang lain, dan udahlah kau berguru sama dia terserah lah. Bahkan sekarang kau ajak saya pergi berguru sama dia juga. Gimana dia nggak muntah darah coba? Mungkin egonya terlalu besar ya. Lalu katanya sebagian murid ikut Sariputra pergi sama Moggallana. Jadi sektenya katanya melemah dan akhirnya hilang juga ya. Ya sedikit sedih lah ya. Tapi apa boleh buat lah ya. Kita cerita apa tadi? Udah, kita balik cerita ini ya. Jadi ketika mau berbuat jahat, ketika muncul ragu-ragu itu bagus itu. Sudah mau berbuat jahat, tiba-tiba liangsinnya muncul. Kayaknya saya mulai ragu nih, ini
kayaknya kok jahat sekali ya. Nah, mulai ragu-ragu, itu ragu-ragu yang bagus. Ya, ragu-ragu yang bagus itu. Mungkin ada orang bilang ragu-ragu nggak selalu baik, nggak selalu buruk. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ragu-ragu itu bagus. Ya. Kalau Zen sih ada bilang semakin besar ragu-ragu, pencerahannya semakin besar katanya. Ya. Sebetulnya di balik ragu-ragu itu ada satu kejernihan. Ya, berani menantang, berani melihat, ya, berani memeriksa ragu-ragu itu ya. Lalu ada yang kedua, otapa ya. Nah, otapa ini selalu berkaitan sama pihak lain atau orang lain ya. Rasa takut berbuat buruk karena takut dicela oleh pihak lain. Kalau saya curi barang ini, ya nanti kalau ditangkap sama polisi atau dimarah-marah sama tetangga, gawat saya. Ya kan gitu kan. Jadi selalu ada kaitan sama orang lain, pihak lainnya. Lalu juga takut akan akibat perbuatan buruknya, karena kita yakin akan hukum sebab akibat. Ya, kalau disebutkan ya, yang berbuat jahat akan menerima akibatnya ya. Yang berbuat baik akan mendapatkan karma baiknya. Kalimat itu sederhana, tapi kalau kita yakin, betul-betul yakin, ya, kekuatannya itu sangat besar, ya. Dan kita tahu setiap perbuatan buruk itu pasti ada akibatnya. Tenang aja. Apa sih orang Chinese suka bilangnya? Kurang cocok. Dia bilang karma buruk itu bukan nggak ada, tapi waktunya aja yang belum matang. Dia ada waktunya matang juga. Ya, karma baik atau karma buruk ada waktunya matang. Kayak orang nanam pohon mangga ya. Mangga ini ada musimnya, ada matangnya, ada mungkin muncul bunganya, muncul buahnya ya. Ada buah yang setengah matang, ada buah yang matangnya waktu dia kecil, ada yang di luar kelihatannya matang, tapi di dalamnya mentah. Ada yang di dalamnya matang, di dalamnya matang, tapi di luarnya kelihatannya mentah. Ada kan? Pernah sekali saya makan pisang ya, kelihatan pisangnya sudah warna kuning. Wah, pisangnya sudah matang ya. Saya ambil, saya buka, makan, ternyata masih siap-siap gitu ya. Apa itu siap-siap itu? Kasar gitu, atau ini kulitnya sudah kuning, kelihatannya sudah matang, tapi pas makan kok ini ya, menipu gitu ya. Jadi kadang-kadang di luar itu bisa menipu gitu ya. Jangan ketipu ya. Rasa takut muncul dari mengerti konsekuensi atau akibat ya dari perbuatan buruk. Tapi dia mengerti, bukan cuma ditakut-takutin aja, tapi dia mengerti. Nah, mengerti ini sesuatu yang sedikit lebih dalam. Ya. Kemudian sadar akan derita yang terjadi pada orang lain, lalu juga diri sendiri. Ya, kalau kita berbuat buruk, akibatnya pasti dua. Orang lain menderita, kita juga menderita. Semua perbuatan buruk yang kita lakukan, ya pasti merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Ruginya dua, masih mau kau lakukan? Betul nggak? Nggak ada untungnya, ngapain kamu lakukan perbuatan buruk ya? Jadi dia ada dua efek ya, efek ke orang lain, efek ke diri sendiri. Oleh karena itulah kita menghindari perbuatan yang dicela oleh para bijaksana. Di dalam Karanya Metta Sutta juga ada ya disebutkannya, kita menjadi lebih sadar agar bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh para bijaksana. Karanya Metta Sutta kalau nggak salah. Coba nanti Anda lihat lagi ya. Tidak berbuat sesuatu yang dicela oleh para bijaksana.
Itu tuh, otapa itu. Ya, cuman bahasanya sedikit berbeda aja kali ya. Ya. Jadi saya yakin ya, kalau kita punya hiri dan otapa ini, modal kita sudah ada sebetulnya. Ya. Dan saya yakin kita perlu ada suatu kesadaran ya. Mulai dari kesadaran napas, kesadaran amitofo, kesadaran diri, kesadaran-kesadaran yang sering kita munculkan sehingga hiri dan otapa ini bisa muncul juga. Ya. Hiri dan otapa ini sebetulnya bagian dari 10 kusala namanya. San, sei itu 11, san itu kusala. Jadi di dalam Abhidhamma disebutkan ada 11 kusala dan 2-nya itu termasuk hiri dan otapa. Jadi menurut saya loh ya, menurut saya jika 2 elemen itu ya, hiri dan otapa senantiasa hadir dalam diri manusia, maka dunia ini tidak perlu terlalu banyak undang-undang. Undang-undang semakin banyak berarti manusianya itu nggak takut berbuat jahat, nggak punya rasa malu, ya. Celakanya berbuat jahat, ajak orang ramai-ramai. Saya bukan menjelek-jelekkan Indonesia ya, tapi ada ya beberapa kejadian ketika berbuat jahat malah dia panggil semua orang ya, dan semua orang malah terprovokasi ya untuk berbuat jahat ya, merusaklah, membakarlah. Tiap kali ada demo ya, nah itu halte bis lah dibakarlah, dilemparlah, dirusaklah, kaca dipecahlah. Mereka lupa kali ya, mereka bayar pajak, pajaknya kan buat itu juga ya. Dan ketika merusak, ya nama Indonesia juga jadi jelek kan. Jadi kita merusak seperti itu ya merusak diri, merusak kita juga. Malu saya ditanyain sama teman-teman, itu Indonesia kok ribut-ribut mulu ya. Ya saya susah jawab jadinya, mau gimana. Ya mungkin karena harga sembako naik atau apalah, inflasi lah, korupsi lah. Ya itu susah lah, ini nggak bisa dijawab sama ya. Jika ada hiri dan otapa dalam diri manusia, saya rasa undang-undang nggak usah terlalu banyak ya. Polisi juga mungkin tidak perlu terlalu banyak ya. Semakin banyak polisi artinya apa tahu nggak? Semakin banyak kejahatan ya. Semakin banyak kejahatan artinya manusia-manusia itu tidak takut dan tidak malu berbuat jahat. Nggak perlu kita jaksa atau hakim terlalu banyak ya, mungkin beberapa aja bertugas ya. Betul nggak? Betul ya. Baiklah ya, terima kasih atas ini ya. Semoga hiri dan otapa bisa menjadi benih yang kita siram dan tumbuh ya. Hiri dari dalam diri, otapa berkaitan sama orang lain ya, dan dia dua-duanya berkaitan dengan perbuatan buruk ya, keinginan untuk melakukan perbuatan buruk. Ketika mau berbuat buruk, tiba-tiba liangsimnya muncul, batal lah ya. Bagus kan? Ketika dia mau berbuat jahat, tiba-tiba ingat, kalau saya berbuat jahat nanti orang lain menderita, atau nanti saya akan dikritik atau dicela sama orang lain. Udah batal. Nah itu namanya batal berbuat jahat. Bagus. Karena hiri dan otapa. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga sedikit membantu ya. Mungkin ada sedikit waktu boleh tanya jawab kali ya kalau ada.